Saya kira drama pemilu sudah akan selesai setelah pencoblosan tanggal 14 Februari kemarin. Tapi ternyata terus berlanjut sampai sekarang. Tudingan kalau pemilu 2024 ini adalah pemilu tercurang pada zaman reformasi ini. Ditambah gerakan dukungan untuk naikkan hak angket dari beberapa partai untuk menyelidiki bentuk-bentuk kecurangan ini semakin masif. Gerakan mahasiswa di jalan juga semakin lama semakin banyak dan beberapa diantaranya jadi tidak terkontrol. Dari pihak pemerintah itu juga nggak mau kalah. Mereka menggerakkan demo tandingan dukungan terhadap KPU. Juga yang lucunya ada sekelompok orang yang mengataskan ulama menolak hak angket. Apa coba hubungannya ulama dengan hak angket? Ulama itu urusannya agama, sedangkan hak angket itu urusannya adalah politik. Dan belum selesai di sana. Ada pergerakan ormas-ormas preman yang sepertinya bangkit kembali. Mulai kelompok Hercules yang membentengi Prabowo dan FPI yang ngamuk di Makassar. Jadi sepertinya tahun 2024 ini akan penuh dengan berita-berita politik yang seru. Tapi ada hal yang bikin saya tertarik lebih dari semua peristiwa itu, yaitu bagaimana nantinya hubungan Prabowo jika kelak dia akhirnya dilantik jadi presiden dengan Jokowi yang masih berambisi mengatur-ngatur kabinet seolah nggak sudi meninggalkan jabatan yang bikin dia nyaman selama ini. Kita pernah bahas itu dulu ya, bahwa pada pemilu 2024 ini hubungan Prabowo dan Jokowi itu adalah hubungan simbiosis mutualisme atau hubungan yang dibangun hanya berdasarkan mencari keuntungan belaka. Prabowo butuh dukungan Jokowi supaya dia bisa jadi presiden. Sedangkan Jokowi butuh Prabowo supaya anaknya bisa jadi wakil presiden. Dan hubungan yang didasarkan oleh kepentingan pribadi ini biasanya nggak akan pernah permanen. Karena masing-masing pasti mencurigai bahwa salah satu dari mereka akan mencari keuntungan yang lebih. Dan kabar dari dalam istana, memang kedua tokoh ini, Jokowi dan Prabowo, sudah bersiap-siap untuk melepaskan diri. Karena tujuan besar mereka sudah tercapai, yaitu menjadikan Prabowo sebagai presiden. Meski dari luar tampaknya baik-baik saja, tetapi di dalam sebenarnya tidak. Ada ketakutan dari masing-masing mereka bahwa partnernya akan mencurangi. Kita tahulah kalau Jokowi memenangkan Prabowo sebenarnya dalam rangka menyiapkan Gibran anaknya jadi calon presiden di tahun 2029 nanti. Dan Prabowo jelas tidak akan mau. Karena dia juga berniat untuk menjabat presiden kalau bisa dalam 2 periode. Prabowo tidak ingin membesarkan anak macan di dalam kandangnya sendiri. Dan mengingat track record Jokowi yang bisa dengan tega mengkhianati Megawati, ibu yang membesarkannya sendiri, maka Prabowo juga sudah pasti ambil sikap untuk tidak dimakan Jokowi di kemudian hari. Dan Jokowi juga sudah membangun kekuatan di luar pemerintahan untuk mengimbangi kekuasaan Prabowo nanti. Salah satu kendaraan besar Jokowi yaitu Partai Golkar yang dia bangun juga untuk kendaraan anaknya Gibran ketika akan jadi calon presiden di 2029 nanti. Jokowi di 5 tahun ke depan dengan Golkarnya kemungkinan akan menggandeng PKB. PKB-nya Caimin? Ya, benar. Tapi isunya nih, Caimin akan disingkirkan dari PKB dan partai itu akan diisi oleh orang-orang Jokowi sehingga Golkar dan PKB akan berjalan bersama di 2029 nanti. Dengan kekuatan besar di parlemen, maka posisi Prabowo sebagai presiden akan tidak maksimal karena setiap kebijakan dia akan dihadang di DPR nanti oleh gabungan Golkar dan PKB-nya Jokowi. Prabowo tentu tahu itu. Dan kabarnya Gerindra juga marah karena suara mereka turun di pemilu 2024 ini dari 16% jadi tinggal 13% saja. Marahnya Gerindra karena pada waktu Pilpres Jokowi itu lebih fokus membantu Golkar daripada ikut membesarkan partai Gerindra.
Sebagai catatan ya, Golkar di pemilu 2024 ini naik dari angka 12% menjadi 15% karena dibantu oleh Jokowi. Dan situasi turunnya suara Gerindra dan naiknya suara Golkar ini tentu jadi warning tersendiri buat Prabowo dan kroniknya. Ini situasi yang berbahaya buat mereka ketika Jokowi lebih fokus menjadikan Golkar kendaraan daripada menaikkan suara Gerindra sendiri. Kawan itu kelak bisa jadi lawan berbahaya buat Prabowo. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Jadi teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita Denny Sirega tentang pemilu di tahun 2024 ini. Tentunya pemilu di tahun 2024 ini sudah diadakan pada pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024. Tetapi tidak selesai sampai akhir ini karena terdapat kecurangan dalam pemilu di tahun 2024 ini. Tentunya masyarakat tidak puas dengan hasil perhitungan cepat yang dilakukan oleh KPU. Bahkan apa yang disampaikan Denny Sirega ini sangat bermanfaat dan sangat menarik untuk kita bahas karena beliau membahas tentang dinamika-dinamika politik yang terjadi saat ini. Memang situasi saat ini adanya kecurangan dalam hasil perhitungan cepat, tentunya banyak masyarakat yang menolak kemenangan paslon nomor 2 dalam kontestasi Pilpres di tahun 2024 ini. Kalau kita lihat memang hasil perhitungan cepat ini tentunya sangat terbatas dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena Gibran dan Prabowo mendapatkan 65% dan bahkan ini terdapat adanya kecurangan di TPS dan di Rekap dan bahkan di KPU. Bahkan KPU juga melakukan klarifikasi tentang kesalahan dalam penghitungan data atau penginputan data. Dan KPU juga menggunakan server Cina dalam perhitungan atau dinamika dalam KPU penghitungan cepat dalam pemilu di tahun 2024 ini. Teman-teman, kalau kita lihat memang situasi dinamika politik yang terjadi saat ini, adanya Pak Jokowi dalam permainan politik di dalam paslon nomor 2, sehingga banyak para aparat atau kementerian yang mengundurkan diri, seperti Ahok mengundurkan diri dari kabinet Pak Jokowi dalam pemilu di tahun 2000 kemarin untuk mendukung Ganjar Pranowo. Namun nyatanya bahwasanya Ganjar Pranowo telah dinyatakan kalah, tetapi belum pasti karena tidak ada laporan dari KPU yang telah diumumkan siapa yang pemenangnya dalam kontestasi Pilpres di tahun 2024 ini. Kalau tidak salah bahwasannya Ganjar meraih hanya 24%, sedangkan Prabowo mencapai 65% lebih kurangnya, dan Anies Baswedan sampai 25%. Jadi lebih unggul Anies daripada Ganjar Pranowo. Nah, tapi sudah kita membahas soal angket hak asasi manusia dalam penolakan atau dalam pemilu dan kecurangan dalam kontestasi Pilpres tahun 2024 ini. Teman-teman, kalau kita lihat memang adanya intimidasi dalam kecurangan dalam pemilu di tahun 2024 ini yang memihak kepada paslon nomor 2 yaitu Prabowo Subianto. Dan apa yang disampaikan Denny Sirega ini sangat membahas mengarah setuju dalam paslon nomor 2 adanya Pak Jokowi saat ini. Ini perlawanan antara Pak Jokowi dan Prabowo. Beliau juga menyampaikan hal tersebut karena Jokowi dulunya kan meminta kepada Megawati untuk 3 periode, namun Megawati tidak memberi dan bahkan menolak Jokowi untuk ketiga kalinya mencalonkan diri sebagai calon presiden karena Megawati taat konstitusi, sehingga Pak Jokowi mengusut Gibran. Nah, ini menjadi perlawanan nanti ketika misalnya Prabowo menjabat sebagai presiden. Apakah Pak Jokowi bisa kerja nanti? Tentunya tidak, teman-teman, karena ketika Prabowo menjadi presiden, tentunya aturan-aturan yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo dari awal akan diubah oleh Prabowo Subianto. Gak mungkin Pak Jokowi bisa mengatur Prabowo Subianto ketika sudah dilantik dan sudah disahkan menjadi presiden, gak mungkin.
dan akan semua aturan-aturan bisa diubah Prabowo karena dia menjadi nomor 1 di Indonesia ketika misalnya sudah diumumkan atau sudah sah menjadi Presiden Republik Indonesia ini. Kita sayang kepada Pak Jokowi, memang 10 tahun dalam kepemimpinannya sangat berhasil dan sangat terbukti. Seperti apa yang dikatakan Denny Siregar tadi, bahwasanya ini adalah perlawanan yang sangat sedih melihat tenaga dan energi dari Pak Joko Widodo yang mendukung paslon nomor 2, dadanya Gibran Raka Buming Raka, putra sulung dari Pak Joko Widodo. Saya melihat juga begitu nanti teman-teman, karena Pak Jokowi hanya membalas dendam terhadap Megawati karena ada isu-isu bahwasanya Jokowi dianggap menjadi boneka partai, padahal itu salah satu hal biasa karena dia adalah salah satu kader dari partai PDIP. Ya wajar saja kalau dia memang ditugaskan untuk berbagai daerah, menjalankan tugas sebagai presiden, sebagai anggota partai, tetapi Pak Jokowi malah tidak terima sehingga diusutlah Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto dan menanglah di tahun 2024 ini. Inilah menjadi saingan dari Pak Jokowi dan Prabowo Subianto. Apakah nanti Pak Jokowi bisa mengambil alih kepemimpinan dari Prabowo Subianto karena adanya Gibran? Tentunya tidak semudah itu, karena politik dari Prabowo Subianto juga lebih konkret. Bisa kita lihat situasi yang digunakan saat ini, banyak juga bawaan-bawaannya yang harus diangkat lagi. Dan ada salah satu berita bahwasannya ketika Prof Mahfud sudah mengundurkan diri sebagai Menteri Menkominfo, namun AHY telah diangkat menjadi Menteri RT kalau tidak salah, tetapi dan ada salah satu juga mantan jenderal yang sudah diangkat menjadi Menteri Pak Joko Widodo. Jadi inilah terjadi saat ini perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang semasa jabatannya dalam tahun ini, dan sebentar lagi Pak Jokowi akan pensiun dan lepas dari jabatannya sehingga diserahkan untuk calon presiden yang baru yang akan melanjutkan tongkat estafet dan melanjutkan pembangunan IKN. Bagaimana nanti kelanjutannya mungkin teman-teman sudah mengetahui apa yang terjadi saat ada kepemimpinan baru. Pastinya perubahan-perubahan atau program-program yang belum terselesaikan oleh Pak Jokowi, maka mereka akan melanjutkannya. Apakah nanti lebih baik atau tidaknya, kita lihatlah untuk kedepannya. Ketika kita memilih pemimpin, tentunya kita sudah yakin apakah ini bisa memimpin negara ini. Bukan dikit dipimpin, tetapi jutaan warga Indonesia, ratusan jutaan rakyat Indonesia yang harus dipimpin dan harus didengarkan, karena seorang pemimpin harus mendengarkan suara rakyat dan apalagi yang tinggal di pelosotan. Kalau kita lihat memang berita-berita saat ini sangat memanas, situasi yang tidak netral dari awal saja sudah bermasalah, sehingga wajar saja kalau pengamat politik dan masyarakat menolak kemenangan paslon nomor 2 karena dari awal saja sudah melakukan kecurangan bagaimana untuk kedepannya nanti. Ya sah-sah saja ketika misalnya Gibran mencalonkan diri sebagai cawapres dari Prabowo Subianto, tapi karena adanya Pak Jokowi sehingga masyarakat akan menolak pastinya kemenangan paslon nomor urut 2 karena adanya nama Pak Jokowi dalam kemenangan paslon nomor 2 ini. Nah teman-teman, kita melihat situasi saat ini sudah siap pencoblosan, sudah kita lihat perhitungan cepat bahwasanya lebih unggul Prabowo Gibran, dan banyak juga aksi demokrasi penolakan kemenangan paslon nomor 2. Dari paslon nomor 3 menolak kemenangan dari paslon nomor 3, dan mereka juga sudah melakukan angket hak asasi manusia di DPR dalam penuntasan kecurangan pemilu di tahun 2024 ini. Siapapun nanti pemenangnya, siapapun yang menjadi presiden, tentunya kita menginginkan kepemimpinan yang sangat merakyat dan mementingkan rakyat Indonesia, bukan hanya kepentingan pribadinya sendiri. Nah teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.